industri average 82. Jadi selalu ada room kalau terjadi satu, kita udah ready untuk menyediakan likuiditas itu. Nah, apalagi dengan tren suku bunga yang menaik, maka likuiditas yang kita reserve untuk menjaga itu pun menghasilkan profit. Nah, ini adalah kombinasi antara yang saya sebut liability game. Dengan kasa yang strong, cost-nya relatif kecil sekali, di bawah 1. Kalau itu pun ditaruh di liquid asset, itu tetap earning-nya luar biasa. Ya, apalagi kita tahu SBN cukup tinggi untuk rupiah sekarang kan. Kemudian dari Bank Indonesia penempatan yang daily, weekly, monthly juga cukup tinggi. Ya. Nah, itu semua menjadi sesuatu hal yang positif. Kenapa? Karena kita memang reserve likuiditas. Karena kalau kita jor-joran loan, ya, memang pasti marginnya lebih tinggi lagi. Tetapi kalau loan quality kita jelek, sekali dicadangkan, waduh, itu langsung PNL kita rusak. Jadi itu salah satu yang kita jaga. Sebab itu juga waktu underwrite loans, kita sangat selektif sekali. Jaminan juga kita minta yang agak lebih tinggi dari bank-bank lain. Nah, itu menyebabkan loan growth kita cukup bagus, tetapi sebenarnya kalau mau lebih bisa. Tetapi ya tadi, quality daripada loan itu turun, saya nggak berani take the risk ya. Karena begitu economic cycle down, itu yang kita terlalu berani risk, jaminan kurang, itu bisa hancur. Ya, jadi itu hal-hal yang perlu selalu kita perhatikan. Nah, seperti sekarang sekedar tambahan, bukan promosi juga ya, kita KPR dan KKB, saya usahakan tidak naik. Meskipun BI rate sudah naik, meskipun JIBOR dan lain naik, tapi KPR dan KKB itu saya akan coba pertahankan. Ya, karena kita masih profit. Dan menurut saya consumer loan ya, consumer loan ini sangat price sensitive. Begitu Anda naikkan, maka volumenya akan turun permintaan baru. Ya, tadi Ibu Vera katakan kan, KPR kita 43 triliun. KKB itu kalau ditambah KKB dari Basic Finance dan BCA kalau dikombin 39 tambah 4, kira-kira 33 kalau saya tidak salah. Itu KKB ya, sekitar 33, 29. Nah, jadi itu menyebabkan kita cukup dominan untuk consumer loan juga, di samping corporate loan. Memang yang paling berat itu dari komersial dan SME. Kenapa? Karena semua, ada berapa bank di Indonesia, 97 atau 100 ya, itu semua pasti ada SME-nya. Ya, jadi itu memang persaingannya akan ketat di situ. Tetapi mudah-mudahan dengan kita coba terus menahan suku bunga dan cost of fund kita masih bagus, maka kita bisa meningkatkan loan growth ke depan. Terlepas dari itu juga ada satu hal perlu saya sampaikan ya. Dengan exchange rate yang bergerak dari 14.000 sempat ke 15.800, meskipun sekarang agak menguat ke 15 ribuan, mungkin di 14.900 seperti itu ya. Mau tidak mau ini kan meningkatkan cost dari manufacturing industry keseluruhan. Karena imported raw material itu kebanyakan imported goods. Nah, jadi itu menyebabkan cost untuk production juga naik. Jadi kalau Anda jualan 10 unit tahun 2019 sama 10 unit sekarang, ya kebutuhan modalnya lebih besar sekarang. Nah, itu dibutuhkan kredit modal kerja. Automatically itu akan naik. Ya, jadi bukan kalau kita bicara 12% itu seluruhnya dari new loans. Enggak. Existing loan aja, asal usage daripada kredit modal kerja yang tadinya dia pakai 60 naik jadi 70% aja misalnya. Itu udah 10% kenaikan dari kredit modal kerja. Ya, kita ada lagi kredit investasi dan kredit lainnya ya. Jadi saya pikir dalam mengelola saat krisis ataupun saat yang memang kita susah digest, kita harus lebih hati-hati. Kenapa tahun 2022 kita berani? Ya karena sesudah kira-kira 6 bulan kita amati, first half 2022, saya melihat bahwa ekonomi kita cukup strong, ya cukup kuat, bertahan. Ayo, mari kita kejar kenaikan kredit lebih signifikan lagi ya, hingga kita bisa mencapai 11,7%. Jadi kira-kira begitulah. Jadi paling penting likuiditas, kedua konservatif dalam memberikan kredit, ketiga ya digitalisasi kita sangat menolong pada saat masa-masa COVID dan sekarang pun sudah back to normal. Digital itu tetap, karena orang sekali mencoba transaksi digital dan enak, akan terus, nggak akan balik lagi ke konvensional.
Jadi beberapa hal seperti itu sangat penting bagi pertumbuhan kita. Dan lagi ya, saya kira bahwa pada awal adanya fintech kita khawatir juga ya. Tapi ternyata kita bisa cooperate. Jadi sekarang ada API fee, ada virtual account fee, ada top up fee yang 7 tahun, 8 tahun lalu nggak kebayang Pak. Nggak ada income seperti itu. Tapi tiba-tiba ada additional fee base yang kita bisa nikmati ya. Jadi ini pun suatu hal yang cukup positif. Dengan makin kencangnya digitalisasi kita, jumlah transaksi meningkat, maka fee base kita juga bertambah lumayan besar. Ya, saya pikir ya kira-kira itu beberapa hal yang patut kita atau sudah kita lakukan. Dan last but not least adalah investment. Jadi investment kalau Anda lihat tahun lalu berapa Bu Vera? Kira-kira 3,7. Ya. Tahun lalu 5,4. 5 dan tahun ini 8,7. Ya. Persiapkan landasan dari platform digital kita, platform ATM, EDC kita, itu kalau kita banjiri pasaran dengan itu, maka yakin posisi kita agak sulit untuk digeser oleh bank-bank lain. Ya, competition is always there ya. Masing-masing akan berusaha, tapi ya kita terus harus melengkapi diri kita. Nah, ini sedikit menyimpang sekedar aja. Kenapa Kakao Bank di Korea itu berhasil? Nah, di sana Kakao Bank dia only bank digital yang memiliki all platform, semua platform. Taksinya ada, kayak beli ada, GoFood-nya juga ada chat, Kakao Chat masuk juga di situ. Jadi udah everything. Di kita kan enggak. Digital Bank paling gandol 1, gandol 2 gitu. Enggak, seluruh platform diambil ya. Kedua, konvensional bank di Korea agak konservatif. Tidak secepat BCA, Mandiri, BNI untuk terus mengembangkan digital ya. Mereka complacent dengan big transaction. Nah, ini pun menyebabkan loophole bagi si digital bank. Nah, di sini agak susah. Udah sempit ruangannya gitu ya. Udah ada Mandiri, BCA, BNI dan CIMB mungkin yang lain-lain. Itu sama-sama meningkatkan kepiawaian dalam digital. Kira-kira gitu, Pak Andre. Oke, jadi itu resepnya BCA, liquidity, asset quality, kemudian menjadi transaction banking, brandingnya juga equity-nya bagus. Nah, itu sebenarnya kunci sukses BCA menjadi one of the biggest bank di Indonesia. Nah, ini pertanyaan buat Bu Vera. Tadi saya sambil screening juga sih. Ada yang bilang, oh BCA mau hold tapi dividennya kecil gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya balikin gini ke Bu Vera. Bu Vera mungkin as a CFO gitu, pasti kan sebenarnya ada aja tantangannya gitu kan. Maksudnya, I think ya, you want to sacrifice asset quality, trying to be defensive, atau misalnya you're trying to be more aggressive dengan naikin profitability, tapi harga sahamnya lebih baik gitu. Pernah nggak sih Bu dalam karir Ibu sebagai CFO gitu menghadapi dilema seperti itu ketika sebenarnya industrinya itu sedang slowing down, tapi mungkin ada pressure dari investor untuk naikin harga saham dengan meningkatkan profitability, atau you stay with your fundamental bahwa asset quality is your the best asset during the hard time, Bu? Kalau kita dengar penjelasan dari Pak Yahya juga, pertumbuhan satu bank itu kan nggak hanya dari satu sisi. Kita nggak hanya fokus di pertumbuhan kredit, tapi juga harus fokus di kualitas kredit yang bagus. Kemudian kalau hanya bicara pertumbuhan kasa, tanpa kita terus investasi di digital, di banyak channel, itu juga nggak bisa. Karena kebutuhan nasabah itu sangat beragam. Cash transaction ternyata kalau ke daerah-daerah itu sangat besar. Jadi untuk itu kita juga investasi tahun ini 80% dari mesin ATM kita itu bisa dua fungsi, tarik dan setor. Jadi ini juga yang selalu kita lengkapi untuk melengkapi pelayanan kita kepada nasabah. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan daripada BCA itu juga diiringi dengan pertumbuhan daripada profitabilitas. Tadi Andre kan bicara mengenai dividen. Nah kalau kita lihat track record BCA, yang kuncinya di mana? Pertama, pertumbuhan bank itu harus yang fundamental. Fundamental BCA ini udah proven. Masa bagusnya ekonomi, termasuk masa yang paling sulit. Buat bankir masa paling sulit itu kapan? Yang baru lewat tuh, 2 tahun yang lalu selama pandemi, di mana aktivitas ekonomi itu hampir berhenti. Nah, disitulah kita lihat kredit yang direstrukturisasi kan mendadak tinggi sekali. Untuk BCA, kita peaknya tadi di 19%. Hari ini, itu kredit yang direstrukturisasi dari total kredit itu ada 19%. Itu di tahun 2000.
Nah, kita waktu itu sebenarnya predik bisa sampai 30%. Dan sehari ini udah turun ke 10%. Turunnya disebabkan apa? 88% penurunan ini karena nasabah lunasin sesuai dengan kesepakatan restrukturisasi. Nah, itu kan menunjukkan kualitas daripada nasabah itu sendiri. Dan kalau bicara dividen, itu harus didukung dengan pertumbuhan solid perusahaan itu sendiri. Nah, khusus untuk BCA, Bro and Sis bisa lihat, dividen payout BCA itu baik per lembar saham itu meningkat terus. Tahun lalu per lembar saham aja itu meningkat lebih dari 25%. Nah, tahun ini kita tunggu ya, karena bulan depan kita akan lakukan ROPS. Tapi percayalah, kita selalu manajernya juga berimbang. Kecukupan modal untuk mendukung pertumbuhan itu sangat penting. Pak Yos tadi bilang bisnis bank itu capital incentive, itu benar banget. Industri satu-satu yang diukur terus rasio modalnya ya bank doang sebenarnya. Dan itu kita punya tanggung jawab untuk menjaganya dalam kondisi yang sehat. Sehat artinya kuat dalam kondisi ekonomi apapun. Modal BCA itu harus selalu siap cukup gitu loh. Itu selalu kita perhatikan dan itu terbukti. Nah, tapi kita juga perhatikan juga bagaimana kita dalam hal dividennya. Nah, dalam 5 tahun dividen payout BCA tahun lalu itu 57%. Waktu saya join BCA itu 2018 ya, itu masih di 25%. Nah, teman-teman bisa lihat kenaikannya itu cukup tinggi ya. Tentu yang paling penting dividen itu dilakukan didukung dari pertumbuhan fundamental. Itulah yang menunjukkan solidnya satu perusahaan yang akhirnya bisa berkesinambungan. Oke, thank you banget Vera. Jadi ini biar teman-teman melek bahwa ya mungkin dividen payout juga nggak selalu itunya jadi raja gitu ya. Jadi harus benar-benar diperhatiin fundamentalnya, bukan hanya dividen payout juga. Nah, mungkin balik ke Pak Yos nih, kan sebagai investor, kemudian juga sebagai founder dari Shalendra Capital, pengen nanya sih, ini kan tadi udah sempat ngomongin digital juga gitu. Nah, menurut Pak Yos ini untuk investasi, misalnya bagi teman-teman yang pengen investasi gitu ya secara digital gitu ya, mungkin bisa beli reksadana atau misalnya invest di bank gitu. View Pak Yos itu tentang investasi sebenarnya gimana ya? Apakah dengan berinvestasi itu sebenarnya makan market share-nya bank nggak sih Pak Yos? Nah, ini kan mungkin pertanyaan yang sangat ini nih. Kadang-kadang, wah saya mau invest di reksadana atau taruh di tabung gitu. Mungkin view Pak Yos itu untuk asset allocation ini gimana gitu biar teman-teman melek juga apakah mau investasi secara digital mungkin di digital atau di banking. What is your view on your investment sekarang ini Pak? Oke, pertama-tama mungkin saya mau komentar sedikit juga mengenai investor-investor yang mengharapkan dividen lebih gede dari BCA. Kalau saya boleh tanya Bu Vera, tahun 2022 return on equity-nya BCA 22%, Pak. Salah satu tertinggi di industri perbankan. 22%. Untuk size yang besar ya. Ya. Jadi ini yang saya pengen sharing juga dengan audiens ya kan, sebetulnya kalau kita berinvestasi di saham ya kan, yang harus kita harapkan itu lebih capital gain daripada dividen ya kan. Tentunya kalau dapat dividen it's a bonus ya kan. Tapi in the case of BCA misalnya nih ya, yang kita harus lihat adalah begini. Kalau BCA tidak bayar dividen berarti duitnya itu akan tersimpan di equity kan, ya kan. Kalau dibayarin duitnya ke kita, ya kan. Sekarang pertanyaannya adalah gini, kalau BCA bayar dividen ke saya, ya kan, duitnya saya mau apain gitu loh, ya kan. Kalau saya taruh di bank cuma dapat bunga 3% potong pajak, ya kan. Kalau saya daripada dibayarin dividen, mendingan disimpan aja di BCA, ya kan, ditaruh di equity-nya BCA karena return on equity-nya itu sekitar 22%, jauh lebih tinggi daripada apa yang saya bisa hasilkan kalau saya tabung di bank gitu, ya kan. Jadi apa yang saya pengen sharing di sini adalah buat investor-investor yang lagi dengerin kita ngobrol ini, kalau kita berinvestasi itu jangan cuma ngarepin dividen gitu, sebenarnya kita lebih harus mengharapkan capital gain daripada dividen, ya kan. In the case of BCA, return on equity 22%. Kalau perlu nggak usah bayar dividen gitu loh Bu, ya kan? Biarin aja
biar BCA lebih ngerti numbuhinnya bisa 22%, saya taruh di deposito cuma dapat 3%.